Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia, nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan malam hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami. Seperti biasa, narasumber yang nanti akan memberikan informasi dunia kesehatan tentunya yang kita nantikan setiap pekan ketiga di setiap bulannya. Beliau adalah Ibu Dr. Ratna Asih Sri Rahayu MSI yang nanti akan mengangkat perbincangan kesehatan kita kali ini tentang bunga rosella, yaitu tumbuhan obat. Nah, bagaimana kandungan gizinya dan juga manfaatnya dan seperti apa, kita nanti langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Fatoni dan pemirsa MTA TV dimanapun berada. Ya, tentang bunga rosella ya, tumbuhan obat ini wujudnya bagaimana, kandungan gizinya bagaimana, dan manfaatnya apa saja? Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini saya ingin sedikit sharing saja untuk pembuka. Yaitu akan saya bawakan tentang rosella ya. Mungkin sudah banyak yang mengenal karena tanaman ini cukup familiar ya. Ini juga termasuk tanaman obat yang sudah digunakan bertahun-tahun, yaitu kearifan lokal dari nenek moyang kita. Ya, ternyata bunga rosella yang cantik itu tidak hanya sekedar warnanya yang merah dan bentuknya yang cantik, tapi juga mempunyai kandungan kimia yang sangat bermanfaat ya. Ini banyak penelitian kandungan kimianya seperti ini. Ada yang terkenal ada antosianin ya, zat yang membuat zat pewarna merah, juga flavonoid gossypetin ini di dalam penelitian menunjukkan sebagai antioksidan ya. Antioksidan itu melawan radikal bebas atau yang merusak sel-sel tubuh kita gitu ya. Kemudian juga ada penelitian yang melakukan penelitian untuk melihat kandungan gizinya. Ya, ternyata juga sangat bagus, yaitu karena tinggi kalsium, vitamin C, beta karoten ini juga yang memperkuat fungsinya sebagai antioksidan ya. Jadi ada antosianin sebagai pewarna merahnya, kemudian kalsium, kemudian beta karoten, vitamin C ini memperkuat fungsinya sebagai antioksidan. Kemudian ada juga penelitian yang meneliti bahwa ternyata kandungan asam aminonya dikatakan ada 18 asam amino. Ini luar biasa ya. Ternyata memang Allah menciptakan tanaman itu tidak sia-sia, semuanya ada manfaatnya gitu. Ini manfaat untuk kesehatannya ini juga saya sarikan dari beberapa penelitian, jurnal penelitian, karena tadi mengandung antioksidan yang dari vitamin C, beta karoten, kemudian antosianin, sehingga sangat bagus untuk penyakit-penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif itu terjadi karena itu tadi termasuk karena radikal bebas ya, kerusakan karena kekurangan antioksidan atau karena terlalu banyaknya radikal bebas, baik dari makanan, dari polusi udara, dari polusi zat-zat makanan yang zat pewarna tambahan, itu juga bisa mempengaruhi. Antara lain penyakit degeneratif adalah hipertensi, kencing manis, ini hiperkolesterol ya, hiperlipid hiperkolesterol atau hipertrigliseridemia, kemudian penyakit jantung, ini juga aterosklerosis ya, biasanya terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darah, kemudian bisa mengurangi juga obesitas ya, walaupun tentu saja obesitas tidak melulu karena rosella ya, tapi harus biasa seperti pada umumnya pencegahan obesitas dengan diet yang seimbang, olahraga ini juga sangat dibutuhkan. Kemudian mencegah tumor dan kanker. Juga ada penelitian yang membuktikan bahwa daya hambat antibakterinya cukup bagus juga untuk rosella ini, untuk anti cacing, obat cacing juga bisa, dan anti jamur. Kemudian yang unggul tadi antioksidan ya. Biasanya tanaman atau buah atau sayur yang berwarna cerah, merah, ungu itu antioksidannya tinggi karena kandungan antosianinnya. Kemudian sebagai tonikum karena tadi kandungan protein tinggi, vitamin C, kalsium. Jadi dia sebagai tonik ya, penguat, membuat segar, yang meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kemudian juga anti radang. Ini juga anti radang itu digunakan pada
banyak yang rematik misalnya, atau pada luka-luka, gores, itu penelitiannya adalah luka gores itu juga cepat menutup ya, lukanya cepat sembuh. Kemudian juga mencegah keropos tulang, ini juga karena kandungan kalsium dan kalsiumnya yang cukup tinggi. Ya, kemudian membantu diet tadi seperti mencegah membantu obesitas itu bisa ya, karena salah satu manfaat dari bunga rosella ini di dalam lambung kita adalah menarik atau membantu metabolisme lemak ya. Kemudian yang lain-lain melancarkan BAB ini karena seratnya, kemudian diuretik ini juga dimanfaatkan sebagai hipertensi tadi, membuang cairan, yang menarik cairan, kemudian gangguan pencernaan. Ini ada beberapa mengurangi kembung, kemudian kembung, kemudian juga memudahkan untuk berak ya, mereka yang susah untuk BAB itu membuat menjadi laksatif ya, memudahkan untuk buang air besar. Kemudian tadi untuk peradangan dia juga untuk kram otot, kemudian batuk berdahak ya karena vitamin C-nya tinggi dan zat warnanya ini bagus untuk batuk berdahak, dan juga menurunkan kekentalan darah. Ini juga hubungannya dengan kesehatan jantung tadi. Ini yang unggulnya itu antioksidannya ya, karena warna merahnya. Zat aktif yang paling berperan dalam kelopak bunga rosella itu gosipetin, antosianin, glukosida hibisci, vitamin C dan beta karoten. Ini yang membuat dia mempunyai efek antioksidan. Kemudian warna merah pada bunga rosella disebabkan kandungan antosianin yang merupakan senyawa golongan flavonoid. Jadi hampir semua tanaman yang sekarang terkenal sebagai obat herbal yang mengandung flavonoid biasanya dia mempunyai efek antioksidan. Antioksidan yang dikenal sebagai peredam atau pemerangkap merupakan molekul yang dapat bereaksi dengan radikal bebas dan berfungsi menetralkan radikal bebas yang dapat merusak struktur serta fungsi sel ya. Sebenarnya tubuh kita sudah dianugerahi Allah antioksidan ya. Jadi radikal bebas itu adalah zat yang muncul karena akibat metabolisme ya, bisa karena makanan kita yang tidak sehat ya. Kemudian juga polusi udara, lingkungan itu akan membuat radikal bebas dalam tubuh kita banyak ya. Dan sebenarnya kita sudah dianugerahi Allah, tiap kali ada radikal bebas itu tubuh kita mempunyai antioksidan alami. Tetapi kadang-kadang karena saking banyaknya radikal bebas itu, antioksidan alami kita tidak mampu untuk menetralisir ya, sehingga akhirnya muncullah penyakit degeneratif tadi, hipertensi, DM, hiperkolesterol ya, kemudian jantung ya, tumor atau kanker itu akan mudah muncul gitu ya. Nah, untuk keadaan seperti ini dibutuhkanlah antioksidan gitu. Dan mungkin karena sekarang mungkin beberapa tahun terakhir ini ngetren dengan bahan alam yang kebetulan juga dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Badan POM juga sudah mendukung pengembangan obat herbal, karena bahan alam ini banyak yang sudah digunakan secara turun-temurun atau empiris oleh nenek moyang kita yang merupakan kearifan lokal gitu ya. Karena kalau sudah digunakan turun-temurun, empiris, 3 generasi atau sekitar 150 tahun itu dinyatakan sebagai aman dan bermanfaat gitu. Walaupun sampai saat ini beberapa ahli praktisi tetap melakukan penelitian untuk keamanan dan manfaat bagi manusia gitu. Ya. Jadi ini sel tubuh kita setiap saat menghadapi ancaman ya, baik itu dari kekurangan nutrisi atau kelebihan nutrisi. Sekarang itu ya, kalau di negara kita sudah mulai tidak melulu kekurangan nutrisi, tapi juga kelebihan nutrisi yang tadi membuat obesitas ya, hiperkolesterol itu kan juga karena kelebihan nutrisi yang tidak seimbang. Kemudian sampai dengan infeksi virus dan bakteri yang sama sekarang sedang kita hadapi, yaitu infeksi virus corona. Ancaman lain juga bisa datang dari radikal bebas ya. Nah, seperti tadi misalnya pencemaran udara, kemudian makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan kimia ya, minyak yang digoreng, minyak yang dipakai dipanaskan berkali-kali, makanan yang digoreng dengan pemanasan berkali-kali, ini juga memicu meningkatkan radikal bebas dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian juga makanan yang tidak sehat ini juga memicu radikal bebas kita menjadi lebih tinggi. Sebenarnya kita sebagai umat Islam juga mempunyai keberkahan gitu ya. Karena ternyata antioksidan itu juga bisa muncul dengan puasa ya. Jadi tentu saja kita berpuasa tidak untuk meniatkan mendapatkan antioksidan ya, tapi ternyata banyak penelitian membuat lapar itu ternyata bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita gitu.
Ini ya tadi dari vitamin C, vitamin E, beta karoten ini semuanya adalah zat-zat yang bermanfaat sebagai antioksidan. Kemudian dosisnya ini ada beberapa penelitian yang mengatakan ada 2 sampai 3 kuntum ya. Biasanya ini cukup dibikin teh ya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan yang segar atau yang kering itu dengan air mendidih, kita tuang di gelas atau di cangkir, kemudian 2 atau 3 kuntum bunga rosella kita masukkan ke dalam cangkir tersebut, kita tutup, kita tunggu sampai hangat ya. Atau misalnya nggak sampai merah pun juga boleh. Jadi yang diambil itu adalah sampai zat merahnya keluar. Ada juga penelitian yang mengatakan 0,5 sampai 3 gram. Ya, ada juga segenggam ya. Segenggam itu juga kalau segenggam tangan orang dewasa pasti juga hanya 2 sampai 3 kuntum ini. Ya. Kemudian minumnya juga sekitar 1,5 sampai 3 cangkir teh per hari. Ya. Ini juga kelebihan dari rosella. Banyak sekali cara menikmatinya, tidak hanya sebagai teh. Mungkin ini bisa untuk anak-anak juga, untuk orang dewasa, untuk lansia bisa ya. Bisa dibuat jus, kemudian selai, es krim, puding ya. Ini sangat bagus untuk banyak digunakan sebagai bahan pewarna makanan alami. Bisa juga untuk cake atau kue-kue juga bisa. Ya, jadi kita bisa merubah makanan olahan kita yang biasanya warnanya dengan bahan pewarna kimia, kita ganti dengan bahan pewarna dari alam. Ini manfaatnya. Kemudian walaupun tadi banyak penelitian yang manfaatnya banyak gitu ya, tetapi tetap ada peringatannya, yaitu hati-hati karena tadi dia berefek menurunkan tensi ya. Ini ada penelitian yang mengatakan mirip dengan obat-obat hipertensi. Nah, makanya hati-hati dengan orang yang hipotensi, orang yang biasa tensi rendah, jangan konsumsi terlalu banyak ya. Kemudian gangguan fungsi hati ini juga ada penelitian tapi dalam dosis yang besar, penggunaan yang banyak dalam waktu yang panjang tetap saja tidak dianjurkan ya. Jadi intinya apapun walaupun itu bagus juga kalau misalnya kebanyakan juga mungkin akan merugikan tubuh kita gitu ya. Kemudian gangguan lambung ini biasanya karena rasa asamnya ya. Untuk orang-orang yang punya sakit MAH sebaiknya dikonsumsi setelah makan ya, karena sama dengan perut kosong kita kasih asam vitamin C tinggi takutnya menjadi tambah perih gitu ya. Kemudian bagi mereka yang alergi dengan komponen-komponen rosella, ada aja nih orang-orang yang mungkin minum dengan menjadi alergi, menjadi gatal atau perutnya menjadi tidak nyaman, kembung lah, ini harus menjadi perhatian. Kemudian ibu hamil dan menyusui, walaupun tadi kandungan protein dan vitamin C-nya cukup tinggi, kalsium cukup tinggi, tapi seperti pada umumnya tanaman-tanaman herbal selalu tidak dianjurkan atau berhati-hati penggunaan pada ibu hamil dan menyusui karena memang walaupun tidak ada penelitian yang untuk toksik kepada bayinya ya, tapi tetap harus hati-hati. Kemudian penggunaan bersamaan dengan obat kimia ya, karena misalnya nih orang menggunakan obat hipertensi, apalagi yang tensinya mungkin sudah mulai terkontrol, mungkin mulai ringan sedang, hati-hati karena takutnya menjadi drop. Mungkin juga orang-orang yang sudah minum obat penurun gula, ini juga hati-hati. Kalau misalnya gulanya sudah mulai normal atau mulai tidak terlalu tinggi, minum rosella juga takutnya malah hipoglikemi gitu ya. Dan juga penggunaan tadi untuk orang-orang yang obat-obat yang misalnya interaksinya atau kalau enggak beri jarak 2 jam. Jadi sebagian obat-obat herbal itu dikonsumsi dengan obat kimia boleh, tetapi diberi jarak 2 jam untuk mencegah terjadinya interaksi atau kerja bareng yang tidak diinginkan. Karena walaupun bahan alam, tetap kandungannya adalah bahan kimia juga. Mungkin itu saja ya, Pak Fatoni dan pemirsa MTA TV, mungkin sekedar untuk membuka pertemuan kita kali ini. Baik. Saya cukupkan di sini. Terima kasih. Ya. Satu lagi dokter, kita sebelum jeda ya. Itu cara nanamnya mudah atau harus di tempat level ketinggian tanah tertentu atau bagaimana? Apa dengan biji atau dengan stek atau gimana? Cara nanam membudidayakannya gitu. Oh iya, ini kebetulan ini kan sebenarnya satu kelas dengan tanaman bunga sepatu ya. Oh, iya. Pak Tony, karena ini hibiscus ya. Jadi di daerah kita bisa seperti kita Solo, Jakarta, ini bisa tumbuh ya, karena kan dia mirip dengan menanam bunga sepatu kan ada di sekitar kita gitu. Jadi tidak harus dengan
suhu tertentu begitu tidak ya? Betul, iya. Jadi sebenarnya gini, memang ada penelitian yang intinya tanaman-tanaman obat ini untuk mendapatkan zat aktif yang optimal itu ada. Misalnya harus ketinggian berapa itu ada. Tetapi kalau yang ini yang saya sampaikan, yang saya pilih karena untuk masyarakat adalah lebih kepada mengikuti Permenkes ya, Permenkes tentang asuhan mandiri nomor kalau nggak salah nomor 6 tahun 2000 nomor 9 tahun 2016 itu adalah kita tidak terlalu ketat dalam kandungan zat kimianya gitu, Pak Fatoni gitu. Tetapi kita mengambilnya secara keseluruhan. Jadi manfaat tanaman itu secara keseluruhan tadi baik mungkin seratnya, zat pewarnanya, kemudian vitamin C-nya, kalsium itu kita ambil bersamaan. Jadi memang yang saya tekankan di acara ini, saya mengajak untuk pemirsa untuk menggunakannya sebagai asuhan mandiri. Jadi menolong dirinya sendiri untuk gangguan kesehatan ringan ya, dan meningkatkan stamina itu ya. Jadi saya tidak berbicara untuk produksi atau untuk membuat ekstrak ya, yang ini perhitungannya mungkin lebih ketat lagi gitu nih Pak Fatoni. Jadi saya mengarahkannya untuk asuhan mandiri. Gitu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan nanti. Silahkan Anda bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami sudah kami siapkan di 08 11 255 3000. Jangan kemana-mana, kita akan simak dan informasikan beberapa informasi setelah dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami bersama Ibu Dr. Ratna Asih Sri Rahayu MSI. Kita lanjutkan dokter ya, beberapa waktu yang lalu kita masih punya cadangan pertanyaan dokter, yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya, sambil kita nantikan beberapa SMS atau WA nanti yang terkait dengan bunga rosella ya. Sebelumnya saya sampaikan alhamdulillah dan saya senang sekali dengan adanya acara baru, yakni kesehatan ini, Hidup Sehat Alami bersama Dr. Ratna Asih ini. Dokter, saya mau menanyakan bahwa setiap hari saya itu mengkonsumsi jamu temulawak dalam bentuk ekstrak. Nah, apakah jamu model ekstrak seperti ini aman bila dikonsumsi setiap hari dan berapa dosisnya? Gitu. Jadi sebenarnya temulawak itu kan masuk golongan keluarga empon-empon gitu. Temulawak, kunyit, laos, serai, jahe itu sebenarnya insya Allah aman karena kan itu biasa dipakai untuk bumbu dapur ya. Jadi sebenarnya kalau memang ibu pengen untuk bikin minuman tidak mesti harus temulawak saja ya, walaupun temulawak bisa dikombinasi misalnya dengan jahe, dengan serai, dengan kunyit gitu. Maksudnya kalau terus menerus takutnya menjadi bosan juga ya. Dan memang sebenarnya semua temulawak dan saudara-saudaranya tersebut mempunyai efek yang sama, yaitu antioksidan, antiinflamasi gitu. Di mana meskipun si temulawak ini kelebihannya adalah dia untuk hepatoprotektor ya, untuk melindungi hati ya. Di mana temulawak itu sudah banyak diproduksi sebagai obat-obat fitofarmaka ya. Obat fitofarmaka itu obat pabrikan yang sudah bisa diresepkan dokter yang sudah melalui uji klinis. Memang dia untuk hepatoprotektor. Nah, ibu mengkonsumsi ini untuk apa gitu misalnya? Kalau misalnya untuk ada gangguan hati, mangga silakan. Misalnya didiagnosa dokter dengan pelemakan hati atau mungkin ada hepatitis misalnya, yang itu boleh silahkan mangga dikonsumsi. Cuman tetap semuanya itu tidak boleh berlebihan ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya dalam waktu 2 bulan 3 bulan istirahat dulu, 2 minggu mungkin konsumsi lagi gitu ya. Jadi apapun yang berlebihan tidak bagus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu memberi tadi serbuk tadi, pastikan ada terregistrasi pada Badan POM ya. Karena khawatirnya ya kita tidak suudon ya, tapi harus waspada karena membuat ekstrak atau membuat
produk dari bahan alam ini cukup rumit ya, dan membutuhkan alat dan biaya yang tidak kecil gitu, tidak sedikit ya. Jadi dikhawatirkan terjadi pemalsuan ya. Jadi pastikan ada registrasi POM-nya. Itu saja mungkin yang harus diperhatikan gitu, Mas Tom. Ya. Itu kalau misalkan kita bukan yang ekstrak, dokter, kita pakai yang alami terus diiris-iris atau ditumbuk sendiri langsung diseduh begitu, apa bisa untuk harian dalam jangka waktu panjang begitu? Boleh. Ya? Jadi malah disarankan sekarang tuh kalau kami dari teman-teman, kebetulan saya adalah bendahara PD POCI ya, Persatuan Dokter Peneliti Obat Indonesia dan Jamu gitu ya. Itu malah istilahnya kita merubah minuman kita, misalnya kita biasanya minum ya minuman yang tidak alami gitu ya. Sekarang kita biasakan, jadi di rumah tuh misalnya ada tamu, misalnya kita berikan minuman dengan irisan jahe dan serai, itu kan lebih cantik ya. Atau mungkin kalau kebetulan kalau ada pemirsa yang pernah datang ke ke kliniknya Marta Tilaar gitu ya. Itu welcome drinknya adalah air rebusan daun serai gitu, daun serai, dan daun serainya itu seperti sedotan ditaruh di situ, itu cantik banget dan enak gitu ya. Jadi kita mulai dari dapur gitu ya, membuat minuman, dan itu mudah kok, hanya tinggal kita potong-potong, boleh kita rebus sebentar, boleh juga kita bikin teh, jadi hanya dimasukkan ke dalam air mendidih, boleh juga kita seduh gitu. Ya, berarti aman ya, Dok ya? Aman ya. Ya, alhamdulillah. Karena setiap hari saya juga minum itu. Oh iya. Setiap hari dan dalam jangka waktu panjang gitu. Tapi bukan yang ekstrak tapi. Iya. Insya Allah kalau bumbu dapur, yang dari dapur itu insya Allah aman. Ya. Pertanyaan berikutnya ya, dokter. Saya dari Bapak Sarijo di Ngawi. Dokter, kalau sakit pinggang itu sebabnya apa demikian? Ya, macam-macam ya, bisa karena mungkin usia di tulangnya ya, atau misalnya ada cedera gitu. Bisa juga kasus-kasus misalnya saraf kejepit, itu juga bisa. Atau misalnya juga bisa peradangan karena pola hidup, pola makan, radikal bebasnya tinggi, sehingga terjadi peradangan di sendi, di pinggang, atau peradangan di ginjal. Peradangan bisa juga, jadi banyak penyebabnya, dan itu harus melakukan pemeriksaan yang lebih detail gitu. Berikutnya, Bu Dokter, wedang jahe plus madu, wedang jahe plus gula batu, kemudian wedang jahe plus gula merah, kemudian wedang jahe plus susu. Judulnya jahe geprek. Nah, amankah komposisi perpaduan wedang jahe tersebut di atas untuk kesehatan tubuh, Dokter? Iya, itu enak sekali ya semuanya. Saya bacanya sambil nelen ludah ini. Halo? Ya, silakan dokter. Ya, aman itu tadi yang sudah empiris. Pertama sudah empiris, ya. Kedua sudah bisa kita gunakan sebagai bumbu dapur ya. Jadi kita masak pun mungkin hampir tiap hari menggunakan itu gitu ya. Asal tidak berlebihan. Ya kalau kita bikin pastilah segelas 2 gelas, pasti tidak akan mungkin banyak-banyak, insya Allah aman ya. Aman ya, baik ya. Berikutnya dari Asep di Bandungan, Semarang. Dokter, pekerjaan saya menjahit, saya mudah kedinginan dan sering terasa kembung dan terasa sakit di kepala. Itu disebabkan apa, dokter? Mohon solusi dan obatnya. Kalau dingin bisa juga mungkin karena kurus ya, karena kan lemak itu juga menghangatkan tubuh kita ya. Nah, coba mungkin kalau nggak tahu usia berapa nggih, Pak Tani? Tidak disebutkan, dokter.
Oke, kalau Tidak ada misalnya keterangan. usia muda, mungkin koreksi dulu dari pola makan ya. Jadi intinya apa namanya sekarang tuh Kementerian Kesehatan juga sedang menggerakkan apa namanya Germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Itu adalah salah satunya konsumsi gizi seimbang ya, karena ternyata penelitian itu memang membuktikan sekali bahwa tubuh kita membutuhkan nutrisi yang tepat ya. Karena apa? Tubuh kita itu kan apalagi untuk bekerja, untuk tumbuh, untuk aktivitas normal pun tetap butuh asupan apa namanya zat-zat untuk aktivitas normal ya, apalagi untuk tumbuh dan sehat tetap membutuhkan. Sehingga sebenarnya nih ini saya juga banyak melakukan apa ya, bukan penelitian ya, pengamatan kepada pasien mereka yang membiasakan hidup sehat dengan pola makan gizi seimbangnya Kementerian Kesehatan, itu insya Allah apa ya, tidak banyak keluhan gitu ya, insya Allah sehatnya lebih lama gitu. Bahkan dengan bertambahnya usia pun mereka tetap akan bugar gitu ya. Jadi memang, jadi ini pengalaman saya sebagai dokter juga, ternyata masih banyak masyarakat itu yang makan itu istilahnya kurang diperhatikan gitu ya. Sekarang itu yang sedang terkenal adalah piring makanku, Pak Mas Tony. Jadi piring makan tuh dibagi, itu yang paling mudah ya, dibagi menjadi 4, harus ada sumber karbohidrat, harus ada sayur, harus ada protein, dan harus ada buah. Ya minimal kalau nggak buah, sayur lah ya. Dan itu mesti tidak harus jangan sampai salah kita berpikir bahwa kalau seperti itu mahal, tidak, karena sayurannya juga bisa kita pilih yang mampu kita beli. Kemudian juga protein juga tentu saja kita sesuaikan, ya paling murah kan tempe, tahu, telur gitu ya. Walaupun mungkin memang paling bagus adalah ikan gitu ya. Jadi apa namanya, ini pengalaman saya pribadi sebagai dokter, ternyata banyak sekali gangguan kesehatan masyarakat itu karena jadi pola makannya yang tidak sehat ya. Dan ini kita kembali kepada agama kita. Saya suka bilang juga ke pasien saya, coba dikoreksi, karena harusnya kita itu makan itu kan yang halal dan toyiban. Mungkin halal bagi sebagian kita sudah diperhatikan, tapi toyibnya itu yang mungkin belum. Dan untuk toyib ini bisa kita lihat baik dari Al-Quran, hadis, ataupun juga dari para ahli, ya ahli kesehatan, ahli gizi. Ini ternyata sangat penting. Seperti misalnya, tubuh kita butuh cairan misalnya sehari itu minimal untuk orang dewasa 2,5 sampai 3 liter misalnya. Kemudian kalsium untuk usia-usia 40 yang tidak hamil misalnya itu 1.500 sampai 2.000. Nah ini semuanya harus terpenuhi guys, dalam artian insya Allah dengan makanan gizi seimbang tadi, insya Allah itu akan membuat tubuh kita lebih bagus gitu ya. Tadi yang dingin tadi, karena dinginnya kalau tidak ada sebab kan itu tadi mestinya kalau normal kan tidak kedinginan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi keluhannya kembung. Nah kembung juga ini. Nah ini banyak sekali. Jadi pola makan juga. Jadi sebenarnya di dalam lambung kita itu banyak kompleks lah ya. Mulai dari adanya fili-fili yang butuh dipelihara, mulai adanya flora normal ya yang sekarang itu terkenal dengan lactobacillus ya. Jadi bakteri baik yang membantu pencernaan kita menjadi membunuh kuman-kuman yang tidak baik. Makanan kita yang tidak sehat pun juga akan diperbaiki oleh si bakteri baik dalam lambung kita juga. Kemudian juga membantu metabolisme, kemudian meningkatkan imunitas. Ini semuanya perlu juga bakteri, makanan dan bakteri. Nah, banyak orang yang bakterinya mungkin tidak baik karena tadi makanannya tidak baik. Okay. Maksudnya tidak baik itu tidak sehat ya, gitu. Nah, ini juga mungkin sekarang yang lagi ngetren itu dengan probiotik, prebiotik itu nggih. Itu kan sebenarnya tubuh kita tuh sudah dianugerahi Allah, sudah dibekali Allah dengan bakteri baik ya. Hanya saja masing-masing orang berbeda. Ada yang bakteri baiknya terpelihara dengan baik, terjaga, ada yang bakteri baiknya tidak terjaga. Nah, ini yang membuat ketidakseimbangan sehingga muncullah kembung, muncullah mungkin mual, sama sakit perut, makan salah sedikit tidak nyaman. Ini sebenarnya bisa juga probiotik kita yang tidak bagus. Gitu. Jadi intinya monggo dikoreksi dulu dari pola makannya. Saya suka bilang ke pasien saya, coba perbaiki pola makan dulu, nanti 2 bulan boleh datang ke saya lagi kalau masih ada keluhan. Saya suka begitu. Untuk orang-orang yang tidak ada penyakit lain nih, ya, Mas Antoni, saya nggak ada penyakit penyerta gitu ya. Itu mungkin seperti itu. Kita sapa yang ada di line telepon, kita coba 6793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Bu Sudiono di Sukorejo. Ya, silakan Ibu Sudiono di Sukorejo. Bu Sudiono di Sukorejo. Iya, Ibu Sudiono. Mau tanya dok, Yeah. itu
minggu depan tuh sudah saya tanyakan sama dokter Yainal, katanya tiap hari itu kepala saya cekot terus gitu. Tiap hari mesti rakitan sebentar gitu dok. Katanya itu ada infeksi. Ibu Sudiono usia berapa? 75 tahun. 75. Oh, iya. Iya. Tidak ada penyakit, tidak kagungan penyakit hipertensi atau kencing manis, Bu? Ini loh dok yang saya tanyakan. Enggak. Kalau tinggi itu ya kadang-kadang, tapi enggak apa itulah, enggak rutin gitulah. Tapi pernah tinggi gitu, pernah tinggi. Katanya ada infeksi. Yeah. Sudah berobat kemana, Bu? Sudah berobat kemana? Dan dokter mengatakan apa? Dulu mata saya itu dulu saya obatkan ke itu YAP itu, katanya ablasi retina. Oh, iya. Tapi dokternya bilang gini, ini sudah kaset Bu, nggak usah operasi aja, operasi itu biayanya banyak sekali, nanti nggak nyampe 50 juta, itu tahun 2007 dok. Iya. Katanya ibu itu saya lihat ya orang nggak ada, katanya gitu. Saya nggak bisa jamin kalau dioperasi nanti bisa lihat lagi, kata dokternya gitu. Yang tidak bisa melihat satu atau dua-duanya, Bu? Yang tidak bisa melihat satu terus atau saya dua? nggak jadi operasi. Satu yang kanan. Oh, iya. Terus sekarang itu kadang-kadang terasa seperti dibiui pasir gitu loh dok. Di mata aja. Itu apa? Ya terus saya obatkan ke Tegaloso. Yeah. Setelah itu tahun 18 kan BPJS di Tegaloso udah nggak boleh. Yeah. Terus cuman saya kasih tesnya yang dari Tegaloso itu. Kalau terasa, kalau enggak ya enggak gitu dok. Yeah. Bagaimana solusinya dok? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Ibu usia 70 ya, 70 masih 75. 70 ya? 75. Oh, iya. Yang pertama tadi untuk sakit kepala, ini juga apa Bu ya? Maksudnya saya harus banyak mencari data lagi ya. Maksudnya Ibu tadi darah tingginya tadi Ngendiko katanya suka naik ya. Yeah. Justru yang suka naik ini yang harus hati-hati Bu, takutnya jadi banyak sekali penyakit, 80% penyakit hipertensi itu tidak ada keluhan gitu ya. Sehingga banyak masyarakat tidak mencari pertolongan karena merasa dirinya sehat. Padahal inilah yang disebut sebagai silent killer juga ya. Jadi orang merasa tenang-tenang saja tidak berobat gitu. Nah, ternyata karena tinggi yang tidak teratas itu juga bisa menjadi pemicu sakit kepala, itu pertama. Kedua, itu juga karena faktor usia. Ini coba Bu mulai dengan hidup sehat. Hidup sehat itu mulai dari makanan, dari aktivitas, dari ibadah, itu juga diperhatikan. Kemudian juga sakit kepala, kalau misalnya memang tadi tidak ada penyakit-penyakit yang cukup serius, ya itu bisa dengan Bu dipijat ya. Jadi kedokteran kesehatan tradisional itu oleh Kemenkes sudah direkomendasi adalah ramuan dan dengan pijat ya, masas itu bisa juga ya. Jadi mungkin perlu juga dengan pijat atau konsultasi dengan rehab medik ya, mungkin titik mana yang perlu dipijat itu juga akan membantu. Selama itu tidak ada penyakit yang lain ya, kalau misalnya tadi ada hipertensi, ada DM ya harus diselesaikan DM-nya. Tapi kalau itu tidak ada semua, ternyata masas atau pijat itu sangat membantu ya. Akupresur ya, jadi pijat pada titik-titik akupunktur ya, bukan dengan jarum ya, itu ternyata sangat membantu, dan ini juga sangat direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi yang tentang sakit kepala. Kemudian kalau untuk meringankan tadi Ibu bisa mengkonsumsi misalnya tadi Rosella itu boleh, asal Ibu
tidak hipotensi ya, kalau tensinya rendah jangan, apalagi dengan usia yang sudah 75 ya. Dan harus dikonsumsi dengan makan itu bagus Bu. Jadi rosella, kemudian apa ya, kunyit, itu boleh dibuat minuman apa kayak minum teh gitu boleh. Ya, teh hijau juga bagus, antioksidannya tinggi, untuk usia-usia ibu bagus. Ya. Kemudian tadi untuk yang ablasio retina memang ini penyakit yang memang harus ditangani oleh spesialis nih Bu, dokter spesialis mata nih. Jadi tidak bisa oleh kami dokter umum, itu sudah bukan kewenangan kami. Tapi mudah-mudahan Ibu sabar, kalau memang masih bisa melihat, alhamdulillah Ibu dimanfaatkan yang satu. Memang Ibu dengan usia 75 mungkin dokter banyak pertimbangan. Kalau apa namanya operasi juga mungkin banyak manfaat madorotnya ya. Jadi intinya kalau untuk ablasio ini memang sudah menjadi kewenangan spesialis mata, begitu Ibu. Ya. Ya. Demikian ya dokter, dan kelihatannya kita harus terpisah sementara waktu, kita jumpa lagi di bulan depan. Pertanyaan masih ada dan juga line telepon juga masih aktif, namun demikian nanti kita simpan buat perjumpaan mendatang, begitu dokter ya. Kami sampaikan terima kasih dan kita berjumpa kembali di insya Allah di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Hidup Sehat Alami bersama Ibu Dr. Ratna Asih Sri Rahayu MSI. Dan jangan lupa nanti di bulan depan kita berjumpa lagi di pekan yang ketiga di hari Ahad. Nantikan dan Anda siapkan pertanyaan sehingga nanti kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bisa menyampaikan apa yang akan dikonsultasikan. Dan tetap kami ingatkan untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan untuk kita bersama, yakni pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.